Daniel Mananta, artis atau presenter yang biasa membawa acara Indonesian Idol, baru-baru ini menjadi viral karena diisukan mualaf. Dan hal itu membuat banyak orang di luar sana bersuka cita, khususnya umat sebelah. Walaupun hal itu tidak terjadi, namun fitnahan demi fitnahan, konten demi konten, penipuan yang terjadi begitu luar biasa sehingga membuat banyak orang terkecoh. Dan baru-baru ini disebut mualaf. Begini tanggapan atau jawaban Daniel Mananta kepada Ustadz Felix Xiao. Daniel Mananta kembali menjadi perhatian publik usai mengundang Ustadz Felix Xiao dalam podcastnya. Seperti halnya dengan Ustadz Abdul Somad, Daniel Mananta membahas soal agama dalam perbincangan tersebut. Seperti diketahui, Ustadz Felix Xiao adalah mualaf. Jadi kita tahu bahwa Daniel Mananta adalah seorang konten kreator. Dia selalu mengundang artis-artis baik beragama Islam, beragama Kristen, dan juga para tokoh agama dan mewawancarai mereka. Dan beberapa waktu yang lalu ketika Daniel Mananta mewawancarai Ustadz Abdul Somad, maka hal itu menimbulkan polemik di mana dikatakan Daniel Mananta belajar untuk mendalami Islam untuk pindah agama menjadi seorang Muslim. Walaupun hal itu tidak dibenarkan dan sudah diklarifikasi oleh Daniel Mananta. Dalam perbincangan tersebut, Ustadz Felix bercerita soal perjalanan hidupnya menjadi seorang Muslim. Namun hanya itu, Daniel juga bercerita ketika dirinya mengundang Ustadz Abdul Somad saat itu. Ia menjadi sorotan lantaran diduga menjadi mualaf. Lah, itu dia. Begitulah para kreator. Tidak mencari berita yang benar, tetapi berita-berita yang belum akurat atau belum benar pun sudah disampaikan hanya untuk mencari sesuatu. Beberapa waktu lalu, Daniel bersama sang istri mengunjungi kediaman UAS di Riau. Bahkan dia juga tampak mengikuti kajian bersama UAS dan artis lain. Oleh sebab itu, banyak dari warganet yang mengatakan bahwa Daniel Mananta sudah mualaf. Ya, kalau istilah orang Jawa dikatakan karepmu. Mau bilang mualaf kek, mau bilang enggak kek, yang terpenting adalah iman Daniel Mananta bersama keluarga tetap di dalam Yesus. Karena seperti kesaksian Daniel Mananta pernah mengalami mujizat bersama dengan Tuhan, tidak mungkin dia menjual Tuhannya yang telah menyembuhkannya dari pita suara yang rusak. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Sementara dalam perbincangan dengan Ustadz Felix Xiao, ia mengungkapkan soal salah satu tujuan untuk membuat podcast tersebut. Daniel berkata bahwa ia ingin menghilangkan rasa takut, memecah belah sampai adu domba antar umat beragama. Nah, inilah yang disebut manusia yang berakhlak. Tidak memecah belah antar umat beragama tetapi mempersatukan. Bagi Kristen tidak ada perbedaan, tidak ada najis menajiskan. Yang adalah rasa persaudaraan, rasa kebersamaan, dan rasa toleransi yang tinggi, saling menghargai, saling menghormati. Itulah yang diajarkan Yesus kepada kami, orang-orang pengikut Kristus.
Seperti yang dia undang saat itu adalah Ustadz Felix Xiao yang banyak disebut sebagai seorang penceramah radikal. Tentu saudara-saudara mengenal yang namanya Felix Xiao. Seringkali tidak kalah pentingnya, tidak kalah hebohnya dengan Ustadz Abdul Somad yang selalu perkataan mereka seolah-olah melecehkan agama Kristen. Namun hari ini mereka boleh bebas karena orang Kristen itu tidak suka lapor ya. Tidak suka dikit-dikit lapor lalu kemudian membuat proses hukum. Ajaran Yesus adalah ajaran kasih bagi kami semua. Jadi akibatnya hal tersebut menimbulkan ketakutan sendiri, padahal kenyataannya tidak demikian. Mereka nggak akan konfrontasi, mereka udah langsung ngecap radikal. Ketakutan ini mungkin yang menahan beberapa orang untuk ngobrol, minum bareng, ngopi bareng. Ketakutan ini juga yang menciptakan perceraian, pemisahan, polarisasi, kata Daniel Mananta dilansir dari YouTube-nya. Oleh sebab itu, Daniel Mananta memilih mengundang Ustadz Felix Xiao datang ke podcastnya supaya ia menjalin hubungan baik dengan siapapun. Suatu tindakan yang baik bahwa orang Kristen tidak menyimpan dendam, walaupun yang diundangnya adalah seorang mualaf yang mungkin kadang saja melecehkan agama sebelumnya. Tetapi ajaran kasih menutup banyak segala dosa atau banyak sekali dosa. Yang Kristen takut diislamisasi, yang Islam takut dikristenisasi. Kalau kita berdua sama-sama takut, akhirnya kita berdua membangun sebuah tembok. Dan tembok ini akhirnya ketika kita di balik tembok, kita mulai memikirkan hal-hal negatif orang lain. Dan belum lagi kalau di media, kata Daniel Mananta. Ya, betul sekali. Setelah itu Daniel juga menyinggung soal pertemuannya dengan UAS beberapa waktu lalu yang sampai mengatakan dirinya sudah menjadi mualaf. Betul, hanya Teva Kreatif dan channel Mateus Teva yang selalu mempertahankan dan yakin 100% bahwa hal itu tidak benar. Walaupun di luar sana banyak konten berkata mualaf, tetapi channel Mateus Teva dan Teva Kreatif selalu memberitakan sisi positifnya, di mana menceritakan apa yang benar terjadi. Daniel menjelaskan bahwa pertemuan tersebut hanya sebagai bagian dari pertemanan. Apa yang terjadi ketika gua ketemu sama UAS atau Ustadz Abdul Somad sebagai teman aja, cuma datang berteman, tiba-tiba di-sis sama orang, tiba-tiba muncul di WA group, semua orang bilang kalau Daniel udah mualaf. Muka gua di Photoshop, muka istri gua di Photoshop, ungkapnya. Ya, begitulah orang jahat, selalu membuat fitnah yang tidak benar untuk sesuatu yang tidak baik. Jadi mari kita juga doakan terus saudara kita Daniel Mananta tetap sehat, tetap kuat, tetap dipakai Tuhan untuk terus memberitakan Injil melalui pekerjaannya sebagai presenter, tetapi juga
melalui media sosial, YouTube, dan lain sebagainya. Dalam mengundang tokoh-tokoh agama, mewawancarai ya orang-orang di luar sana penuh hikmat, penuh takut akan Tuhan, dan penuh tanggung jawab. Sehingga apapun yang dikerjakan dilakukan nama Tuhan dimuliakan. Tetap semangat Bang Daniel. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Haleluya.